Mas, tuh sendirian, kan nggak mau nemenin lah. Kok sendirian aja sih? Gabung yuk sama anak yang lain. Malu, di sini aja. Oh gitu, ayo gabung sama yang lain. Oke. Shalom teman-teman. Nah, buat kalian yang masih muda, yuk ikut gabung dalam ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan untuk ibadah komselnya setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Selamat datang di Arrow of God Mangan Sidoarjo buat kalian-kalian yang baru pertama kali hadir. See you, God bless you. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Kurang semangat di shalom teman-teman. Shalom. Oke, aku undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Terus disenggol teman kanan kirinya yang belum ngucapin shalom ke kanan kirinya diucapin dulu. Shalom. Kita mau memuji nama Tuhan. Yuk, bermusik. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Apa? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
satu lagu yang sungguh sama memberkati aku. Dan kita mau belajar sama-sama. Mungkin lagu ini tuh teman-teman gak pernah dengar. Kita mau belajar lagu ini sama-sama ya. Mungkin LCD bisa ditampilin refnya. Sungguh besar kasih-Mu, melimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, melimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Bukan karena usahaku dan perbuatanmu, tapi karena apa? Karena kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Suaranya diangkat sama-sama ya. Nyatalah karya-Mu dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, melimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Alive, Jesus we're alive. Jesus we're alive. Say, Jesus we're alive. Jesus we're alive. Oke teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita percaya bahwa karya Tuhan, karya salib-Mu Tuhan adalah karya yang sempurna. Ampuni setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Yesus. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah mengampuni setiap kami Tuhan, bahkan Kau telah menyelamatkan setiap kami Tuhan dari belenggu dosa. Thank you Yesus, thank you Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Karya
Engkau ku kagumi. Kami tahu Tuhan Kau karya terbesar atas setiap kami Yesus. Yes. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari teman-teman katakan kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Rasakan karya Tuhan yang begitu luar biasa, teman-teman. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Lord. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Katakan sekali lagi dengan ini. Karya terbesar ya Tuhan dalam dalam hidupku, ampuni Yesus.
Jesus, thank you Tuhan. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, kami bersyukur atas pengorbananmu Tuhan. Oh, haleluya. Thank you. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kayak lama ya, segala lama ya, lama ya, lama. Segala ya lama ya, 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 segala lama ya, selele kayak sekarang ya, lama ya, lama. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kamu memiliki Allah yang hebat. Kami memiliki Allah yang penuh kasih. Kau mau mati Tuhan untuk setiap kami. Kau mau disiksa Tuhan untuk setiap kami Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Yesus. Sikala la 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 baya sikara baya la namanya si. Ampuni Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Terkadang kami masih menyakiti hati-Mu Yesus. Glory, 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 glory. Sikala ya la baya tikere la baya sikara ya la. Sekarang kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Gak ada cara lain Tuhan selain meninggikan-Mu Tuhan. Memuliakan-Mu Tuhan. Di setiap waktu kami Yesus. Kami mau meninggikan Kau Tuhan. Sekarang ya la ya la ya la ya la ya la. Sekarang ya la ya la ya la ya la. Sekarang. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Glory, glory, glory. Ala ya la ya sikele nama ya la ya la. Ala ya la ya la ya la ya sikele le 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 le. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Be lifted higher, higher, be lifted higher, be lifted higher, higher, be lifted higher. Katakan
semuanya tuh maju ke depan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Glory, haleluya. Hosena. Engkau saja yang layak Tuhan. Hosena, kau tinggikan Engkau, Kami menyembahmu Tuhan. Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan. Tidak ada nama lain Tuhan. Di bawah kolong langit di mana kami dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami beroleh keselamatan. Kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal. Supaya setiap kami yang percaya tidak menjadi binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tidak ada nama seperti-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Untuk saat-saat kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Saat-saat kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu. Saat-saat kami boleh ada Tuhan di dekat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengar akan firman-Mu. Berkata-kata bagi setiap kami Bapa. Supaya hidup kami ada pada jalan-jalan-Mu. Supaya kami tidak berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Tapi kami ada pada jalur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Kami siap untuk mendengar akan firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, apa kabar hari ini anak-anak muda? Luar biasa. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita kembali lagi di dalam ibadah Youth ya. Setiap kita bukanlah kebetulan ya, rasanya setiap hari demi hari berlalu begitu cepat ya.
kita sudah memasuki hari-hari menjelang Paskah, besok kita merayakan Passover, Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, anak-anak muda, engkau adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Katakan amin. Yes, amin ya. Ya, anak-anak muda, ketika kita mengerti akan tujuan hidup kita, ketika kita mengerti untuk apa kita berada, ya itu mengubah kehidupan kita. Ya, kita tidak lagi menjadi orang yang tidak punya tujuan, gelap. Ya, anak-anak kalau misalnya kita melihat, ya kamu nggak usah jauh-jauh. Lihat aja teman-teman sekelasmu, lihat aja teman-teman sepermainanmu. Ya, apa yang mereka kerjakan? Ya, kalau misalnya setiap orang tua menyekolahkan anak-anaknya, ya dulu waktu saya masih sekitar SD, ya SD. SD itu sudah mulai berpikir seperti ini. Aku sekarang ini SD, ya. Dulu saya sempat tidak tinggal dengan orang tua karena orang tua saya sudah berada di ibu kota. Saya ini dititipkan sama om saya. Karena waktu itu saya kelas 5 SD, 5 dan 6 SD. Jadi saya dititipkan sama om saya. Waktu itu om saya menyembah, ya, beragama, agama yang lain, ya. Jadi menyembah kepada langit, kepada bumi gitu ya. Jadi di depan pintu kita berdoa. Jadi menyembah kepada langit, kepada bumi gitu ya. Dan orang tua saya tidak mengajarkan apa yang namanya keselamatan. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya berdoa. Ya, orang tua saya tidak membawa saya ke pengenalan akan Tuhan karena mereka juga bukanlah orang yang percaya. Ya, jadi pada saat kelas 5 SD itu saya bertanya, Tuhan itu benarkah ada gitu ya? Tuhan itu benar nggak sih ada gitu ya? Soalnya sembayangnya itu ke langit, ke bumi gitu ya. Memang percaya langit dan bumi buat ciptaan Tuhan. Tapi kayaknya Tuhan itu apakah benar-benar ada ya? Nah, waktu zamannya Tante Viken itu dulu kalau di TV ya, itu filmnya zamannya Tante itu kayak filmnya ini loh. Judul filmnya nggak tahu ya anak-anak muda sekarang tahu apa enggak ya, Megaloman. Jadi ada kayak misalnya kalau zaman sekarang mungkin kalian lihat kayak film Ultraman gitu ya, atau Satria Baja Hitam gitu ya. Nah dulu zamannya Tante kecil itu zamannya ada seorang tokoh dalam film itu rambutnya tuh merah. Jadi kalau misalnya dia mau berantem sama musuh-musuhnya rambutnya tuh kayak dikibaskan gitu loh. Terus di twing gitu ya, akhirnya terbakar musuh-musuhnya. Jadi imajinasinya saya waktu kecil ya seperti itu. Dunia itu begitu rusak ya, begitu ini. Ada nggak sih pahlawan yang bisa menyelamatkan? Ya, jadi tampillah kayak film itu kita nonton kayak Ultraman lah. Kalau kalian zamannya sekarang mungkin tahu ya Ultraman. Ya kalau zaman sekarang lagi mungkin kayak Avengers gitu ya. Avengers. Jadi, ini penyelamatan dunia nih. Jadi seperti itu. Saya bertanya, Tuhan, apakah benar ada gitu ya? Jadi ada ketakutan ya. Saya waktu zaman SD itu ada ketakutan. Dunia nih kayak begini. Kalau sewaktu-waktu itu menimpa kota saya, siapa yang bisa menyelamatkan saya? Jadi tuh kalau saya pikir-pikir sekarang lagi, kok lucu banget ya, kok bisa ya berpikir seperti itu. Nah tapi itu yang terjadi. Nah jadi pada saat saya bertanya seperti itu dan ketika saya berdoa, benar gak sih Tuhan ada? Ya, jadi zaman SD itu sudah mulai merasa seperti itu. Lalu kok kayak gini ya, gak enak ya. Ya, jadi saya sudah memikir nih dari SD nanti SMP, ya. Habis SMP apa? SMA, ya. Setelah SMA apa? Waduh, sekarang nih yang sudah di akhir SMA nih bingung mau kuliah di mana, ya kan? Saya ini maunya jurusan ini. Nah, diambil mata kuliah nih, ya. Kampus-kampusnya yang mana? Nah, setelah kuliah apa yang kalian kerjakan? Kerja dong, masa sudah kuliah nggak kerja, ya kan? Sudah sampai sini kita kerja, habis kerja. Loh, kalau sudah kerja ini boleh cari pacar, ya kan? Cari pasangan hidup, ya kan? Nah setelah cari pacar, akhirnya
berumah tangga, menikah. Nah, sudah sampai menikah nih. Lalu apa yang terjadi? Punya anak, setelah punya anak ngurus anak. Apalagi? Membesarkan anak sampai mereka kuliah, akhirnya kita menjadi tua dan mati. Ih, kok kayak gitu ya? Saya berpikir ya, kok kayak gitu sih hidup ini? Kalau misalnya hidup ini cuma kayak gitu, Tuhan aku gak mau dilahirkan. Sempat saya ngomong gitu sama Tuhan. Kalau saya cuma mengalami hal-hal yang susah, saya harus mengalami penderitaan. Ngelihat papa mamaku berantem, ngelihat ini, buat apa sih aku lahir? Ya, itu secara pemikiran manusia. Ya, tetapi pada waktu berjalan, ya itulah kebaikan Tuhan. Masuk SMP ya sekolah seperti biasa. Ya sama teman-teman. Ayo nyanyi-nyanyi karena sekolahnya sekolah Kristen ya ayo kita nyanyi. Vokal grup nyanyi di gereja nyanyi. Ya tapi nggak ada yang mengenalkan bahwa Yesus itu juru selamat. Yesus itulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ayo kamu terima Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu hanya sekedar pengetahuan dalam pelajaran agama, tapi tidak mengalami di sini. Ya, anak-anak, ada satu momen. Ya, ketika masuk SMA, ada persekutuan doa. Ya, nah di situ diberitakan firman Tuhan oleh kakak kelas. Waktu saya kelas 1, kakak kelas 3 berarti ya, dia memberitakan firman Tuhan. Bahwa ada satu pribadi yang mengasihi engkau. Dia mau mati buat engkau secara pribadi. Nah, momen itu ya anak-anak, ya momen itu yang tidak terlupakan sampai pada hari ini. Ya, momen di mana Yesus itu benar-benar lebih daripada Ultraman, lebih daripada Power Rangers, lebih daripada Avengers, lebih daripada Satria Baja Hitam. Dia Allah yang sanggup menjamah hidup kita. Amin. Ya, kalau kamu hari ini belum merasa, benar nggak sih Tuhan itu ada? Datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Tuhan, aku mau engkau menjamah hatiku. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau loh sungguh-sungguh ketemu sama Tuhan. Anak-anak, kalau misalnya zamannya angkatan 80 ya, semboyannya zaman Tante Viken dulu. Mungkin sampai hari ini mungkin masih berlaku. Apa sih cita-cita anak-anak muda? Kan ada yang bilang, wah kalau bisa nih masa kecil bahagia, ya enggak? Amin, ya kan? Masa kecil kecil itu bahagia, mengalami bahagia. Ya, lalu apalagi waktu muda? Waktu muda apa? Foya-foya. Ya, bisa hura-hura. Lalu masa tua? Kaya raya. Lalu matinya masuk surga. Itu semboyannya dulu tahun 80-an gitu. Oh, masa kecil kita bahagia gitu ya. Lalu apalagi? Masa muda bisa foya-foya. Siapa anak muda yang gak seneng foya-foya? Boleh angkat tangannya? Gak ada. Semua anak muda mau foya-foya. Mau beli iPhone mah, mau beli ini mah, mau beli itu mah. Semuanya terpenuhi foya-foya. Lalu apalagi? Waktu tua dia kaya raya, menikmati hasilnya. Waktu tua kaya raya menikmati, mati masuk surga. Apakah bisa? Apakah ada jaminan yang seperti itu? Tidak. Ya, terkadang hidup tidak seperti itu. Tapi satu yang pasti, mari kita bacakan firman Tuhan. Yuk. Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk.
sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa mata Tuhan melihat selagi kita bakal anak. Ya, jadi mungkin kau berkata, kelahiranku ini gak direncanakan nih sama papa mamaku. Kelahiranku ini merupakan kecelakaan. Kelahiranku ini merupakan gak diingini oleh orang tuaku. Waktu aku masih di dalam kandungan mama mungkin aku mau digugurkan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan melihat aku selagi bakal anak. Jadi baru bakal anak, Tuhan itu sudah melihat setiap kita. Dan kata firman dalam kitabmu semuanya tertulis. Jadi di dalam kitabnya Tuhan semuanya sudah tertulis ini. Hari-hari yang akan datang seperti apa sudah ada di dalam planningnya Tuhan. Anak-anak, apa sih arti hidup kita? Kalau makna hidup itu adalah sebuah alasan atau motivasi yang kuat, ya, yang mendorong seseorang untuk menjalani hidup ini. Ya, kalau misalnya anak muda mikirnya gini, aku ini udah selesai SMA loh, aku ini udah selesai kuliah loh, aku harus bekerja. Tujuan hidupnya cari pekerjaan, dikasih ya surat lamaran itu 25 atau 100 surat lamaran ke semua tempat yang ada. Itu usaha dari manusia. Tapi anak-anak, engkau yang di dalam Tuhan, mari datang kepada Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan, engkau mau aku menjadi seperti apa? Datang kepada pencipta kita. Katamu Tuhan, dalam kitabmu semuanya sudah tertulis tentang hari-hariku. Tuhan, engkau mau apa daripada hidupku? Ya, kita tanya kepada Tuhan, jadikan apa? Tuhan mau jadikan aku seperti apa? Pasti ada rencana yang baik dalam kehidupan setiap kita. Jadi gak ada tuh namanya Allah bilang gini, wis kamu lahir ya, sudah sana jadi besar, sana wis terserah kamu mau jadi apa wis gak apa-apa. Tidak anak-anak, kalau engkau saja bertanya kepada papa dan mamamu, pasti orang tuamu mau engkau menjadi apa? Biasanya ya klisenya, jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, ya enggak? Jadi anak yang baik ya, yang dibanggakan orang tua. Semua itu adalah yang baik. Gak ada tuh ya orang tua yang ngomong, wis nak gak apa-apa kamu ngikutin jejaknya papa, wis cukup segini aja. Gak ada. Pasti orang tua kita bilang gini, kamu tuh harus lebih baik ya dari papa dan mama ya. Kamu tuh harus lebih pintar dari papa dan mama. Itu orang tua kita di muka bumi. Papa mama yang mengasihi setiap kita. Apalagi Bapa di surga. Ya, ada satu lagu lama yang dibilang gini. Ku dilahirkan untuk kediamanmu, tempat kehadiranmu Tuhan. Nah, jadi kita dilahirkan ini untuk tempat kehadirannya Tuhan. Katakan amin. Amin. Ketika engkau dan saya dilahirkan, kita ini untuk kehadirannya Tuhan. Biar hidupku kini dipisahkan bagimu. Biar ku jadi seperti apa yang kau mau. Ya. Lagu ini biasanya lagu kita mau lahir baru. Ketika saya lahir baru nyanyikan ya. Jadi engkau tidak dilahirkan dengan yang wis sudah lahir nak ya wis jadilah. Begini aja. Tidak. Allah mau engkau menjadi tempat kediamannya. Ya, di mana Allah diam di dalam hati setiap kita. Allah mau memilih
memiliki hubungan intim dengan setiap engkau. Itu tujuannya Allah. Kita menjadi bait Allah Roh Kudus. Hidup kita menjadi bait Allah. Mari kita baca kembali Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Satu, dua, tiga. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi jauh sebelumnya Allah telah mempersiapkan. Hidupmu bukan lagi hidup yang biasa. Mungkin engkau berkata, tante aku bisa apa? Aku loh baru anak SMP, aku loh baru anak SMA, aku loh belum punya penghasilan. Ya aku loh belum bekerja tante, aku belum bisa kayaknya bisa memberi yang banyak. Tidak, dimulai dari hal yang kecil, apa yang ada padamu. Mari, hatimu ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Tuhan mau ada di dalam hatimu, Tuhan mau tinggal di dalam hatimu, Tuhan mau memiliki hubungan dengan engkau secara pribadi. Berkomunikasi dengan engkau secara pribadi. Jadi Tuhan itu bukan lagi pribadi yang jauh, yang gak bisa kamu jangkau, yang kamu rasanya gimana ya cari Tuhan. Bukan anak-anak. Tapi Tuhan mau menjadi pribadi yang paling dekat. Tuhan mau menjadi pribadi yang menjadi sahabatmu. Yang kau dapat percaya untuk menceritakan segala isi hatimu. Kegalauanmu, kekecewaanmu, sukacitamu. Apapun itu. Ya, kita nggak bisa milih Tuhan, aku kok lahir dari keluarga yang kayak gini sih Tuhan, yang berantakan sih Tuhan. Aku kok lahir dengan kayak gini sih Tuhan, warna kulit yang seperti ini Tuhan. Kenapa hidupku yang kayak gini latar belakang keluarga? Tidak ada yang salah anak-anak. Kita nggak bisa milih semuanya itu. Tapi satu hal yang harus kita tahu dan kita percaya. Tuhan punya rencana. Apapun itu. Ya, apapun itu. Mungkin kamu merasa, kok papaku seperti ini, kok mamaku seperti ini, kok keluargaku seperti ini Tuhan. Itu gak mendukung aku jadi hamba Tuhan. Iya kalau anaknya tante harus jadi hamba Tuhan. Papa mamanya wis gini misalnya. Tidak anak-anak. Tuhan kita tetap Tuhan yang sempurna. Kasihnya sempurna. Dia tidak pernah memandang, oh karena kamu anak pendeta maka kamu akan lebih lagi. Tidak. Allah punya panggilan yang besar dalam hidupmu, siapapun engkau. Karena Tuhan bilang, matamu, ya matanya Tuhan, melihat selagi kamu bakal anak. Selagi kamu bakal anak, Tuhan sudah punya planning. Mungkin orang tua kita punya planning, anak ini gak diharapkan mau tak gugurkan. Tapi Tuhan punya planning, anak ini berharga, aku mau dia menjadi hambaku. Aku mau anak ini tumbuh menjadi orang di mana aku bisa ada di dalam hatinya. Mungkin bagi manusia kamu gak dianggap. Tapi Allah memandang engkau berharga. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini loh, apa sih? Tapi Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Engkau berharga nak di mataku. Cukup. Mungkin papa dan mamamu gak nganggap kamu seberharga itu. Ataupun orang di luar sana alah kamu loh modelannya kayak gini loh. Dianggap remeh. Tapi pandang pada firman Tuhan. Tuhan berkata, ya. Karena kita ini buatan Allah. Engkau dibuat oleh Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Allah telah menyiapkan pekerjaan yang baik. Mungkin hari ini engkau nggak bisa bilang, Tuhan, kayak apa sih pekerjaan baik itu Tuhan? Apakah pekerjaan baik itu punya pekerjaan yang menghasilkan jutaan rupiah Tuhan? Apakah pekerjaan baik itu aku akan menjadi orang yang kaya raya Tuhan? Anak-anak, bukan diukur dengan harta, bukan diukur dengan kekayaan. Tapi ketika hatimu dipenuhi dengan Yesus, hatimu dipilih, hatimu dipenuhi dengan kasih Allah, engkau menjadi orang yang sangat kaya. Amin. Yes. Amin. Ketika engkau memiliki Yesus di dalam kehidupanmu, gak ada yang bisa menggoyahkan. Badai boleh berlalu, ya. Begitu bumi goncang-gancing, engkau memiliki rasa damai sejahtera, kekuatan. Engkau memiliki rasa sukacita yang melimpah-limpah yang gak bisa kamu temukan di luar sana. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang pergi ke klub malam, ke diskotik, mencari segala sesuatu yang mendatangkan, bisa nge-fly katanya, bisa happy gitu. Manusia mencari, coba anak-anak temui. Gak ada satu manusia pun di muka bumi ini, kalau ditanya apa sih tujuan hidupmu? Aku pasti maunya kaya raya supaya aku bisa happy. Apakah itu jaminan? No, tidak. Mungkin mereka akan mencari namanya kebahagiaan. Pasti semua orang ditanya, aku pengen bahagia, aku kepengen happy. Semua anak-anak dunia mencari itu. Tapi kita temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dunia itu hanya sementara. Memberikan kebahagiaan hanya sementara. Tapi ketika engkau dan saya bertemu dengan Kristus Juru Selamat yang telah mati buat setiap kita, maka itu rasa bahagia, damai sejahtera, sukacita. Itu gak bisa dicuri. Amin. Gak bisa dicuri. Maka itu anak-anak, ya, anak-anak muda, ya, anak-anak Mahanaim, mari bangkit. Miliki satu hubungan dengan Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku kepingin mendekatkan diri kepadaku. Aku kepingin lebih dekat, aku kepingin tahu loh Tuhan, hatinya Tuhan. Aku kepingin loh Tuhan kalau aku bekerja saat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita jalan itu bersama-sama dengan Tuhan. Ada komunikasi, ada hubungan kita dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kayak gini nih Tuhan, aku rasanya gak bisa loh Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Bersama dengan Allah Roh Kudus yang diam di dalam engkau. Ya, di sini dikatakan bahwa pada saat kita diselamatkan, kita ini bukan karena usaha kita sendiri. Semua adalah pemberian Allah. Amin. Kita ini diselamatkan bukan karena usaha kita. Nih aku mau cari Tuhan nih, kita cari. Ya kayak manusia mencari. Ya mungkin ada faktor dari kita kepingin tahu. Tapi ketika Allah menjamah kita, disitulah Allah mungkin memakai hamba Tuhan, memakai satu momen di mana kita dijamah oleh hadirat Tuhan. Di situ mengubahkan hidup kita. Kok bisa kita merasakannya? Nah, itu adalah kasih karunia Tuhan. Sekarang apa sih yang harus aku kerjakan Tuhan? Nah, tadi kata firman Tuhan bahwa Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Allah mau supaya kita melakukan pekerjaan baik. Ya, supaya kita ini hidup di dalamnya. Manusia kebanyakan di muka bumi ini adalah mati secara rohani. Ya, mungkin anak-anak pernah ya nonton film zombie ya. Pernah nonton film zombie? Ya, juga saya nggak ngerti sih, anak-anak tuh suka main film apa itu? Bukan main film, maksudnya game. Game yang banyak zombinya itu loh, terus ditembak-tembak kayak gitu ya. Kalau dilihat secara kasat mata mungkin nggak kelihatan.
Tapi begitu banyak loh teman-teman kita di kampus, teman-teman kita di lingkungan kita. Mereka berjalan, mereka bekerja, mereka melakukan aktivitas. Tapi mereka seperti zombie. Ya, bisa bergerak, bisa berjalan, tapi kosong. Tapi kosong. Ayo anak-anak muda, kita harus berdoa bagi mereka. Karena apa? Ketika engkau tidak memiliki tujuan hidup, engkau tidak mengerti bahwa engkau ini tempat kediamannya Allah, engkau akan berjalan dengan tanpa tujuan. Gak ngerti arahnya, gak tahu jalannya, pokoknya ya wis jalan aja, wis ikutin. Kalau misalnya habis SMP ya SMA jalan aja. Tapi diisi hari-hari kita ini. Jadi setiap hari ketika aku SMP aku mau mengikut Tuhan. Aku mau berdoa kepada Tuhan. Aku mau memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ketika aku masuk SMA aku mau lebih lagi melayani Tuhan. Apa ya Tuhan yang aku bisa? Aku mau beri kepada Tuhan. Ketika kamu kuliah, Tuhan aku gak cuma sekedar belajar Tuhan. Tapi aku rindu di tempat di mana Tuhan menempatkan aku di kampus. Aku bisa menjadi terang dan garam Tuhan. Memberitakan kebenaran Tuhan. Ketika aku bekerja, Tuhan kau memberkati setiap usahaku. Tanganku diberkati. Aku bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan menjadikan aku kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati dan mengurapi aku. Di dalam pekerjaan engkau juga menjadi orang yang berdampak. Bukan karena pada saat engkau bekerja engkau banyak harta, engkau diberikan kepercayaan yang lebih lagi oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ayo kamu harus traktir ya. Bos ini datang nih, ayo pergi ke klub. Kamu harus gini, harus gini. Apakah engkau bisa melakukannya? Engkau rumah tangga, terjadi percecokan misalnya gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Dalam setiap proses hidup, mari kita melibatkan Tuhan. Ya, anak-anak muda di sini dikatakan bahwa pada saat kayak zombie tadi, mati secara rohani. Yang harus kita lakukan adalah ayo kita beritakan. Engkau dikasihi oleh Allah, tepuk pundak temanmu. Hai, engkau dikasih oleh Tuhan loh. Ya, hai, engkau dikasih oleh Tuhan loh. Hidupmu berharga loh. Ayo, jangan putus asa. Ya, hidupmu berharga, jangan putus asa, jangan kecil hati. Ya, katakan ke temanmu, jangan gini malah dibully. Ih, dasar kamu. Bla 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 bla, kata-katanya sudah yang ini ya, menjatuhkan atau tidak membangun ya. Jangan. Kita tidak pakai itu, tapi katakan, engkau orang yang diberkati Tuhan. Bro, engkau diberkati ya. Wah, itu yang harus kita katakan kepada teman-teman kita. Temanmu mungkin bilang, jangan gitulah ya mungkin. Enggak, kamu pasti diberkati Tuhan. Kamu dikasih oleh Tuhan loh. Banyak loh anak-anak bisa disentuh kayak gitu. Engkau dikasih oleh Tuhan. Karena setiap muka bumi manusia itu membutuhkan kasih kok. Dan kasih manusia itu hanya kamuflase. Bisa berubah setia manusia itu. Tapi kalau engkau bilang, Tuhan itu mengasihi kamu. Kasih Allah itu gak pernah berubah. Biarkan dia bertemu dengan kasih Allah. Seperti engkau bertemu dengan kasih Allah pada hari ini. Amin. Ya, ketika engkau membuka hatimu bagi Tuhan, engkau bertemu dengan kasih Allah. Engkau mau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Tuhan masuk dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku, jadi sahabatku Tuhan. Ketika engkau mengundang Tuhan, maka ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sediakan bagimu. Ya anak-anak, mari kita baca lagi firman Tuhan. Di dalam kitab Efesus 5 ayat 2. Ya, nanti tugas di rumah ya dibaca ya, ini agak panjang. Nanti ketemu lagi sama Tante Viken bulan depan kita akan bahas. Oke? Jadi bersambung ya soalnya waktunya nggak cukup. Di kitab Efesus 5 ya ayat 2 sampai nanti ayat yang ke-8. Tadi kata firman Tuhan yang di Efesus 2 ayat 10. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik apa? Ya, di sini adalah pekerjaan baik ya, yang harus kita lakukan kata firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 3.
Tetapi perjabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Nah anak-anak, ini bukanlah pekerjaan yang baik. Allah menetapkan kita melakukan pekerjaan baik. Kalau di sini dikatakan perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, nggak boleh ya. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tidak pantas, katakan tidak pantas ya. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Yuk katakan ucapkanlah syukur. Nah ini yang harus kita kerjakan, ucapkanlah syukur. Ayat selanjutnya, karena ingatlah ini baik-baik. Nah ya, ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi ingat nih baik-baik kata firman Tuhan. Ayat ke-6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan, wah gak boleh nih berkawan dengan mereka kata firman Tuhan. Ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Ya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita tidak membalas kejahatan dengan ya mungkin ada orang yang berbuat jahat sama kita, tapi kita nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, waktu kemarin ditayangkan film Passion of Christ itu, kok bisa ya Tuhan Yesus itu nggak bales sama sekali. Nggak bales sama sekali loh. Waktu Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus nggak memaki-maki. Enggak. Tapi Tuhan Yesus diem aja. Bisa dikunci mulutnya rapat-rapat. Coba kayaknya berdoa sama Tuhan gitu ya. Wah kuatkan aku Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Anak-anak, Tuhan telah melakukan tugasnya dengan baik. Mungkin kita berkata, itu kan Tuhan Yesus, itu kan Tuhan. Tapi pada waktu itu Tuhan itu 100% manusia. Dia nggak memakai kealahannya. Kalau dia mau memakai kealahannya bilang gini, tueng gitu ya, kayak sulap, nggak merasakan sakit. Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan enggak, karena dia harus melakukannya. Dia 100% manusia. Ketika dia dicambuk, ketika badannya terluka, tercabik-cabik, dia merasakan sakit yang luar biasa. Tapi dalam mulutnya itu enggak keluar sama sekali. Waktu pemain film ini, dia memakai papan ya, waktu pembuatan film ini dia dipakaikan papan. Jadi waktu dicambuk itu dipakaikan papan supaya enggak langsung kena badannya. Ya, tapi yang mencambuk ini adalah orang dari seberang, ya anak-anak. Gak sengaja namanya kan ada ya pukulan yang meleset gitu ya, kena. Waduh, dia langsung maki-maki ya kata pemainnya ini, dia maki-maki orang itu. Karena sakitnya luar biasa. Tapi dalam pembuatan film ini banyak yang bertobat anak-anak, termasuk yang memukul adegan itu, yang mencambuk Tuhan Yesus. Karena dia merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa. Anak-anak, Tuhan telah melakukan yang terbaik buat hidup kita. Dia tidak sayangkan nyawanya. Dia tidak sayangkan dirinya sendiri buat setiap kita. Sekarang apa yang kamu sayangkan untuk ikut Tuhan? Apakah waktu bermainmu? Tunggu Tuhan, aku masih main ini Tuhan. Ya, ataukah waktu-waktumu pribadi? Ketika Tuhan memanggil engkau, yuk nak datang yuk nak bersekutu dengan aku. Apakah kita sudah membayarnya dengan usaha yang keras? Berjuang untuk berdoa atau membaca firman Tuhan. Ataupun untuk ikut dalam komsel. Kayaknya belum seberapa deh Tuhan. Ya enggak?
Ya enggak teman-teman? Belum seberapa tuh apa yang kita korbankan buat Tuhan? Belum. Kita belum sampai merasakan tubuh yang disakiti. Belum sampai dibully yang modelnya kayak Tuhan Yesus diejek-ejek. Kalau engkau anak Allah, ayo lepaskan dirimu. Ya, kayak wis dibully habis-habisan. Tapi dia tetap diam. Tuhan tanggung semuanya itu. Buat siapa? Buat saya dan engkau. Karena dia mengasihi setiap kita. Mari anak-anak, jangan sia-siakan apa yang telah Tuhan kerjakan. Mari kita mau beri hidup kita yang baik buat Tuhan. Amin. Saya undang pemusik. Untuk maju ke depan. Mu di kayu salib, karena Engkau mengasihi setiap kami. Buatlah setiap kami anak-anak muda ini mengerti Tuhan, betapa dalamnya kasih-Mu, betapa lebarnya cinta-Mu, betapa tingginya kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tahu tujuan hidup kami. Kami tahu berjalan bersama-sama dengan Engkau, supaya kami boleh menjadi kuat hari lepas hari. Terima kasih Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidup bila Kau tak berikan nyawa-Mu Tuhan? Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Katakan Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Panggil Yesus. Arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Musik saja. Anak-anak muda, hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Amin. Engkau dikasihi oleh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan, Yesus, Kaulah arti hidupku. Kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan apa arti hidupku. Tapi katakan, Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu bagiku. Yang terbaik, semuanya tersedia bagiku.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Kaulah arti hidupku, Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, Kau hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Telah Kau nantikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Allah Roh Kudus, Engkaulah yang terus menerangkan di dalam setiap hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh mengerti Tuhan, bahwa setiap kami tidak ada yang kebetulan. Kami lahir di dunia ini. Tetapi setiap kami, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan Kau rindu supaya hidup kami juga boleh menjadi berarti buat orang-orang di sekitar kami. Bahkan di luar sana yang membutuhkan Engkau Tuhan. Pakai hidup kami. Untuk kami boleh menceritakan pribadi Yesus. Sehingga banyak orang di luar sana, mereka boleh berjumpa. Dan mereka juga boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu, Ibu Viken Maria dalam seluruh kehidupannya, pekerjaan dan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Juga setiap kami yang mengikuti ibadah Youth pada sore hari ini, baik kami yang di gereja, kami yang mengikuti secara online, kami percaya Tuhan, hari ini kami boleh mengerti bahwa setiap kami adalah orang-orang yang berarti di mata-Mu. Terima kasih, tiba saatnya kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan,
dan perlindungan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.